Super intelligence itu adalah AI yang Nah, kalau dalam konsep militer sendiri, super intelligence AI ini bisa digunakan untuk strategi. Sebelum Iran diserang itu, Ya. ada alatnya Amerika. Wih, gila banget itu. Dia kan sampai misalnya di salah satu pulau, kalau pakai radar biasa, ketika ada kapal yang tidak terdeteksi di awal terus dari infrastrukturnya kira-kira kalau kita pakai dana MBG bisa nggak ya? itu Prof. Kelihatannya Iran nggak tahu sampai kapan bertahan. Dia punya rudal tidak presisi. Oke, dia punya daya jangkau yang cukup jauh. Dia bisa menghasilkan produk rudal yang murah, efisien. But menurut saya presisinya tidak. Buktinya kalau dia hantam rudal, dia tidak mengkhususkan ke daerah militer, termasuk civilian property juga kena. Terlepas dari itu, Amerika kan memang sudah punya AI ya, makanya AI-nya super intelligence-nya Amerika mau diserang di Timur Tengah untuk shutdown, karena Amerika itu sangat presisi kemarin. Saya tidak membela Amerika loh ya guys, cuman sangat presisi, makanya langsung almarhum ya pemenang bisa langsung kena presisi tepat target dan kurang apa namanya, korban collateral damage-nya kurang karena sangat presisi. Yang saya dapat infonya dia gunakan super intelligence dalam militer. Ini kekuatannya Amerika. Kamu udah pernah dengar nggak? Ya sudah Prof. Sudah. Ya. Menurut kamu gimana tuh super intelligence? Ya, jadi sebenarnya begini Prof, super intelligence itu adalah AI yang bekerja sama dengan AI itu sendiri Prof. Jadi kayak ada AI bekerja sama dengan AI. Iya, jadi kayak ada AI yang bekerja sendiri, kemudian nanti dia kayak melapor begitu ke satu AI pusat. Ada AI nih, Ya. bosnya nih, Ya. terus ada AI yang jadi anak buah, Ya. gitu, berkoordinasi gitu. Ya, betul Prof, kurang lebih kayak begitulah tugasnya. Siapa yang bilang? Ya, ada beberapa penelitian Prof yang misal? itu. Misalnya satu proyek di Amerika Prof. Ini ada proyek di Amerika namanya DARPA. DARPA ini mengeluarkan model AI untuk untuk bertugas di daerah militer misalnya Prof. Jadi tugasnya AI-nya ini dia itu bikin satu agent kayak prajurit AI. Ada prajurit AI. Iya. Kemudian dikasih tugas masing-masing nih. Dan spesifik Prof. Ada yang kerja di cari pertahanan keamanan di cyber, ada yang kerja di kayak prajurit AI-nya ada kerja di bagian melihat vehicle atau kendaraan tanpa awaknya. Nah nanti tuh AI itu melapor Prof ke Jadi satu pusat general, komando. Setiap agent AI ini yang kecil-kecil narrow. Iya betul. Sempit, dia punya tugas masing-masing ya. Ya. Jadi nanti dia melapor nih ke satu AI masternya Prof, kayak gurunya begitu Prof, kurang lebih tugasnya. Kalau gitu gimana? Mungkin gitu ya. Iya Prof, kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau penerapan super intelligence AI itu dia ini punya tugas yang memang dia sudah terotomatisasi. Nah kalau dalam konsep militer sendiri, super intelligence AI ini bisa digunakan untuk strategic war planning. Misalnya dia super intelligence AI ini dia akan menugaskan prajurit-prajurit AI tadi itu untuk melakukan domain-domain tugasnya sendiri. Misalnya kalau super intelligence AI itu bisa memperkirakan jutaan kali kemungkinan apa yang terjadi dari perang yang diprediksi gitu. Kayak misalnya Dia bikin simulasi. ya bisa memperhitungkan lah atau memprediksi seberapa besar gitu probabilitas successful attack dan lain-lain. Kemudian seberapa harmful dari sebuah serangan misalnya. Nah kemudian super intelligence AI juga ini bisa mengendalikan digital cyber dari pertahanan sebuah negara. Kemudian dia juga bisa. Udah dengar nggak? Sebelum Iran diserang itu, Ya. ada alatnya Amerika. Wih, gila banget itu. Dia kan sampai sakit kepala orang di Iran itu. Iya. Sampai nggak bisa mendengar, hilang orientasi. Dengar nggak itu? Sebelum terjadi serangan. Saya belum dengar. atau yang suara ya Prof. Iya, itu kan langsung hilang keseimbangan itu sebelum terjadi serangan. Nah itu ya, kalau itu termasuk dalam sistem koordinasi alat virtual, dan kebayang nggak kira-kira? Ini kan sekarang masih
semi otonomous istilahnya ya, nggak full AI ya, paling dari sisi intelijen. Kamu kebayang nggak kira-kira kalau seandainya itu full dikasih ke AI? Iya Prof, sebenarnya itu kalau kita lihat ini ke Prof, sekarang itu sebenarnya fondasinya sudah ada. Jadi Alpha ini dari Google itu dia berhasil menjadi Grandmaster dalam satu game, di mana game itu tingkat kompleksitasnya lebih tinggi daripada realitas. Maksudnya game bagaimana hubungannya dengan yang SAR? Kenapa? Artinya di game itu penuh dengan strategi Prof. Starcraft 2 itu ada game, dia mengikuti realitas ini, realitas militer, tapi dia lebih kompleks Prof. Jadi ada game namanya StarCraft 2 ya. Nah, Alphard ini dia sebagai Grandmaster di situ. Artinya dia paling jago dalam hal. Tapi dia AI. Dia AI. Oke. Dan itu fondasinya, Prof. Nah, gambaran saya sebenarnya sederhana. Melihat saya lebih suka Prof ke ini kasus Indonesia, misalnya kita kepulauan yang kita lebih banyak laut Prof. Misalnya di salah satu pulau, kalau pakai radar biasa, ketika ada kapal yang tidak terdeteksi Prof, kapal asing yang tidak memiliki izin masuk ke Indonesia, itu butuh waktu. Operator ada radar biasa, operator belum kalau mengantuk Prof. Terus ke atasan lagi melapor. Mau tindakan sampai di lokasi sudah hilang kapalnya. Nah, kalau pakai super AI ini Prof, dia bisa bekerja secara paralel Prof. 24 hours. Yes. Selain jadi intelijen AI, seperti yang dijelaskan AI dalam AI itu, intelijen bekerja, ini kapal dari mana? Sementara itu ada logistik yang menyiapkan kapal untuk berangkat ke sana. Jadi AI yang bekerja sementara berjalan ke lokasi, intelijen AI sendiri juga mendeteksi ini kapal dari mana. Jadi saya mulai kebayang sebenarnya bagaimana super AI ini sih bisa terutama di kita yang di kepulauan ini bisa diaplikasikan mungkin beberapa tahun ke depan. Ngomong-ngomong kepulauan Indonesia, emangnya kita bisa? Harusnya. Infrastruktur siap nggak? Ya sejauh ini Prof sebenarnya menurut kami satu hal yang paling perlu untuk disiapkan itu infrastruktur, memang SDM sama infrastruktur juga. Terus kemudian yang paling perlu kita butuh satu divisi yang bertanggung jawab untuk mengaudit AI itu sendiri, karena efeknya kalau AI itu jalan, efeknya bisa ke publik sendiri Prof. Ada kita punya lembaga lembaga sandi negara kalau tidak salah. Cyber. Iya, cyber dan sandi negara. Kan bisa itu. Ya, jadi nanti kalau memungkinkan misalnya Prof, infrastruktur sudah jadi, kemudian SDM-nya sudah ready. Nah, hal yang paling penting adalah cyber dan sandi negara ini menyisipkan ahli-ahli AI di dalam divisinya itu. Untuk ada nggak ahli AI-nya Indonesia? Iya, Profesor AI. Profesor AI ada beberapa, tapi kan nggak mungkin butuh banyak dong. Iya betul. Jadi itu produksinya dari mana? SDM-nya? Ya dari kita kaum akademisi ini Prof. Terus infrastrukturnya kira-kira kalau kita pakai dana MBG bisa nggak ya? Itu Prof. Izin Prof. Jadi kalau kita berbicara tentang pendanaan sendiri di Indonesia itu masih kecil Prof. Untuk pendanaan di bidang militer itu masih sekitar 0,8% dari GDP. Research-nya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk implementasinya di Indonesia itu seperti yang dikatakan Pak Billy tadi, jadi memang kita butuh dari segi SDM, kemudian infrastruktur, dan balik lagi sebenarnya Prof, ketika ada perumusan super intelligence AI ini memang harus ditopang dengan kebijakan. Nah, kami di sini memang hanya untuk membahas seberapa urgent, seberapa penting super intelligence AI ini di bidang Hankam, karena kalau kita berbicara Hankam itu memang kita butuh gitu ya sebuah sistem yang itu bisa menjaga kedaulatan negara kita. Kayak misalnya kemarin contoh kasus LCS Laut Cina Selatan itu sempat juga disinggung tadi sama Pak Amin bahwa kalau misalnya kita mengandalkan di otomatisasi atau misalnya manusia yang menjalankan itu kan agak lama prosesnya, dan kita butuh kalau di bidang Hankam itu kita butuh sesuatu yang cepat, dan manusia kan biasa kadang ada faktor X. Manusianya tuh duitnya bisa jadi pengaruh dua-duanya Prof. Ini lagi Prof, antara
grassroots dan pemilik kebijakan yang Tapi perlu. katanya research di Hankamnya itu yang sekian persen. Tapi kalau dibandingkan research di Dikti, kalau kami, jangan-jangan lebih banyak dia lagi. Ingat ya, itu pertahanan Hankam itu paling banyak loh pemakaian dana APBN. Silakan aja lihat itu. Ya, Alutista juga kemarin banyak memakan anggaran. Makanya, apakah memang dia lagi hardware-nya atau bukan dari sisi research-nya atau apa? I don't know. Mungkin bagus kita lihat itu nanti ke depan. Ya, but anyway, saya malah berpikirnya gini. Ini teman-teman Facts and Future, ya. Ini kebetulan ada mahasiswa kami sekarang ini, Ya, saya Pak Billy, mahasiswa S3 Informatika, Iya. S3 ya. Terus ada saudari Nur kayak. Nur, ini S2 Informatika, ini Amin, Prof. Mas Amin, S2 Informatika. Nah, kita lagi di mata kuliah Super Intelligence sebenarnya. Dan kita sekarang lagi menarik bahas tentang Hankam karena ada Iran dan Israel yang lagi go-kan, ya. Yang menarik begini sebelum saya tutup, teman-teman. Tadi masalah super AI dan agent-agent AI-nya yang sangat nero itu. What if? Bagaimana kalau seandainya bukan lagi semi otonom, tapi full otonom itu diberikan ke AI untuk perang? Jangan-jangan sekarang kita sudah tidak permasalahkan lagi apakah perang dunia ketiga terjadi antara Amerika dan Iran. Iran dibantu sama Cina, Rusia. Amerika dibantu dengan sekutu-sekutunya dari Eropa. Yang saya lebih khawatir adalah kita melawan AI. Bisa nggak terjadi? Kita bahas next episode. Bye-bye.